Kali ini kita bakal langsung terbang melintasi rerumputan, Bang Doge. Ini dia akhirnya sudah mengudara pesawat. Nah, ini jalur pesawatnya nggak kelihatan karena tonton belum like. Jangan lupa like, makanya di like dulu. Di like dulu, di YouTube channelnya ya. Revival TV atau dari SC DKI Jakarta. Let's go. Drop the like sebanyak mungkin karena kita akan menjadi saksi. Siapa sih yang menjadi turun Paradise? Oh my god. Ini mereka udah janjian, Bang. Jadi ya oke, match 1 lu ya, match 2. Gokil. Match 3 ini keren banget sih. Dia mereka menjadi turun di sekitaran Paradise walaupun nggak langsung ke Paradise Resortnya. Namun berarti memang kayaknya hemat gua mereka mau langsung turun ke Paradise. Betul. Terlihat banget dari gerakannya. Terlihat banget. Tapi udah rame yang nempatin oleh karenanya mereka minggir dulu dari To The Bone. Dan ternyata lihat ada 3 tim setidaknya yang turun ke arah bagian Paradise dari komunitas juga nih. Oh my god, ini bakalan jadi fight yang seru banget di awal. Tapi kita tahu To The Bone juga tentunya tidak akan terlalu banyak melakukan fight di awal. Mereka juga pasti akan melakukan looting terlebih dahulu sebelum atau mungkin bakal ditabrak langsung. Gimana menurut Bang Doge sendiri? Ini cukup unik Cukup ya, unik karena sih. memang tembakan seperti ini pasti mengincar. Dan ini dia dari tim melawan tembakan ke arah bagian depan, namun cepat sekali langsung diratakan oleh tim Mong dari tim nomor 13. Luar biasa sekali, fight di bagian Paradise langsung pecah. Sedianya bernama Paradise atau surga, namun menjadi hell untuk para player. Yes, ini dia Starway to Hell yang sudah disiapkan oleh para pemain dari To The Bone. Kali ini seorang Luxy sudah membawa beberapa senjata yang menurut gua cukup untuk melakukan rush di awal-awal game seperti ini. Tapi kita lihat tim nomor 13. Dari tim nomor 13, Mong Team pun harusnya udah mulai aware kalau datang tim lainnya. Dan tim itu adalah To The Bone kali ini ke bagian Paradise Resort. Yes, dan mereka semua harus lari, harus kabur karena sang tuan rumah sudah datang. Tapi kita lihat tim nomor 8 kali terjebak dan akhirnya satu eliminasi poin diamankan oleh tim dari To The Bone. Betul banget, dan lihat Red Face langsung sangat berani mengejar. Ada Mali akan dilemparkan ke arah bagian bawah. Mong Team kali ini mencoba untuk bergerak ke arah tempat lainnya, namun pergerakan dari Mong Team pun menurut gua masih sangat rapih karena mereka menyebar ke arah 4 titik yang berbeda. Jaden sudah berhasil untuk dilakukan revive, dan lihat pergerakan dari To The Bone kali ini menjaga angle atau bagian yang kiranya bisa melakukan pick off, dan itu dia terspot satu orang. Zuxi ter-take down, menyisakan 3 active player kali ini untuk tim To The Bone. Yes, dan kita lihat sekarang para pemain dari To The Bone sedikit disulitkan meskipun ini adalah rumah seorang Red Face, tapi dari Mong Team tidak ingin tinggal diam di sana. Tapi kita lihat hampir saja penyelamatan yang dilakukan oleh seorang Luxy terhadap Zuxi hampir digagalkan oleh Mong Team di sana, Bang Doge. Betul banget, namun ini dia memang pasangan perak dan kembar kita yang luar biasa ya. Pasangan emas maksud saya luar biasa sekali. Namun Red Face ketika momen melakukan ke arah bagian depan justru tertembak dari bagian belakang, dan lihat mekaniknya untuk langsung ngepron berhasil untuk membuat dia selamat. Dan bahkan Red Face belum terkena knockdown juga. Mong Team menyia-nyiakan kesempatan yang tadi seharusnya bisa untuk take down ke arah Red Face, namun peperangan masih jauh dari kata berakhir. Namun ini dia Mong Team bergerak ke arah bagian depan, justru hampir ter-take down dengan sebuah tembakan Nate Dikuk. 2, 1, lempar ke arah bagian depan, meletupkah, namun Jaden dia masuk ke arah bagian kompon, justru ter-take down dan langsung di end saja harusnya oleh tim Mong Team kali ini. Dan bahkan maju ke arah bagian depan, mengganti ke arah bagian DBS, Zuxi dan juga Luxy maju ke arah bagian depan. Satu orang lagi ter-take down, 2 player dalam kompon tersebut tidak bisa bergerak dengan movement pinch yang dilakukan oleh Zuxi dan juga Luxy. Kita lihat si kembar bersebelahan, dan itu dia yang harus mereka makan. 2 orang bahkan harus terkapar jika Zuxi dan Luxy disatukan. Wow, To The Bone benar-benar mengambil hati gua hari ini. Wah, ini luar biasa sih, benar-benar sulit sekali untuk pergerakan dari Mong Team. Bahkan kali ini mereka hanya misalkan 2 orang menggunakan DBS dan juga M4, senjata yang kuat untuk close combat, dan peperangan mereka juga sepertinya udah terendus oleh tim lainnya berwarna kuning. Kalau gua nggak salah tim 14 harusnya Jakarta Revengers. Namun lihat dari tim To The Bone mulai maju ke arah bagian depan, mulai menyisir di manakah letak kira-kira lawan yang masih tersisa dari tim Mong kali ini. Yap, step sudah terdengar dari tim Mong tadi. Mereka berdiam diri menunggu kedatangan para pemain dari To The Bone sambil mengucapkan happy birthday mungkin jika bisa. Tapi kita lihat Zuxi di sini juga tidak tinggal diam, dia berada keluar Paradise. Tapi kita lihat dari area belakang dan ternyata tim nomor 14 lah yang menjadi impostor bagi seorang Zuxi di sana, Bang Doge. Betul banget, dan Zuxi langsung di knock end saja oleh tim nomor 14. Sepertinya menjadi common enemies ya dari lawan-lawan yang lain. Dari Hamzi Awak-Wak di sana ter-take down, dan apakah bisa untuk melakukan revive karena gue yakin masih banyak jalan. Namun what happened? Yonzi yang berusaha untuk take down dari bagian lain dan juga ter-take down. Ini
sebuah kabar buruk seperti untuk tim nomor 14 karena bagaimanapun mereka tidak mudah. Namun itu dia dari Mong Team keluar dari persembunyiannya menggunakan sebuah DPS. Close control terjadi namun di take down lagi oleh Luxy. What happened? Tim 13 Mong Team bisa kembalikan keadaan. The last man standing diincar, sudah diketahui tempatnya. Luxy maju ke arah bagian depan pun juga dari seorang Red Face. Ini dia tandem baru yang maju ke arah bagian close quarter combat mengganti ke arah bagian UMP. Ada sebuah tembakan dilancarkan, ketahuan the last man standing, ada jika dilakukan dan rata. Mong Team dipulangkan ke lobby oleh To The Bone kali ini. Benar-benar komit yang sangat baik dari tim To The Bone. Mong tidak dibiarkan begitu saja kabur dari istana seorang Red Face. Dan kita lihat meskipun harus ketinggalan 2 orang sekaligus, tapi setidaknya 4 eliminasi poin bisa diamankan. Oh 3 ya? 3 eliminasi poin ya? 3 tadi didapatkan oleh 1 orang dan total 6 kali 6 ini ya? untuk tim 6. To The Oke. Bone. What happened kali ini? Dan dari tim nomor 14 Hamzi Awak-Wak udah berhasil untuk Ya, jadi Hamzah 5. Okwak, thank you. Namanya cukup ini ya. Cukup on point juga. Yes. Namun baru bergerak sedikit, ada tembakan lagi dari bagian Paradise. Dan 4 orang ini akan coba, istilahnya kalau di orang-orang Indo tuh banyak bilang tes ilmu istilahnya. Untuk ngadepin 2 player BTR tersisa nih. Oke, tes ilmu ya. Ditesin aja coba apakah lulus dari para gatekeeper kita. Meskipun itu tinggal 2 orang Evos Red Face, tapi kita lihat sudah ada tembakan dari jarak jauh dari pemain nomor 14. Masih belum mendapatkan sedikit pun damage terhadap seorang Red Face. Betul. Bang Doge, aduh. Nah mungkin tadi yang bertanya, kok bisa ya nggak kena tembakannya ya? Karena bagaimanapun dengan semi hardcore kayaknya nggak mudah juga untuk melakukan Betul. full spray seperti itu. Walaupun secara hit mark harusnya tadi bisa memberikan damage ke arah Red Face. But again, kali ini ada pengepungan yang dilakukan oleh tim nomor 14 yaitu dari tim Jakarta Revengers dan dari tim To The Bone kali ini belum bisa untuk bergerak leluasa dari Pergas River. Yes, lootnya juga masih sedikit dan menurut gua mereka harus agak sedikit tarik nafas dulu. Betul. Apa yang terjadi tadi. Kehilangan 2 temannya sekaligus dan sekarang dikepung oleh 4 orang. Menurut gua meskipun mereka adalah pemain Bigatron dan Evos yang kita kenal, tapi tentunya ini bukan hal yang mudah untuk mereka berdua. Iya, tentu tidak mudah ya, karena bagaimanapun kalah kuantitas apalagi di bagian awal-awal hari ini bukan sesuatu yang mudah. Betul. Namun kita lihat To The Bone udah mulai melakukan regroup, mereka objektif maju ke arah bagian dari Paradise dan sepertinya nggak mau lagi untuk terpisah satu sama lain karena bagaimanapun dengan menyisakan hanya 2 orang, 1 ter-takedown harusnya Mereka terlebih dahulu tidak mau banyak berurusan dengan para pemain To The Bone. Wah, Hamzi Awawak belum kelihatan. Hamzi akhirnya menembak dari bagian bawah tapi Awawak benar-benar tidak on point ternyata. Justru Forsaken di tempat lain di takedown oleh Red Face dan Hamzi Awawak kali ini ketahuan posisinya oleh Luxy. Hampir saja Hamzah Awak tadi momentum yang diciptakan oleh dia. Namun sekali lagi ini udah pon kayak gini semuanya serba tegang sebetulnya. Betul, ini net dilemparkan meletup. Hamzi Awawak kayaknya udah nggak bisa ketawa lagi, cukup tegang kali ini ya. Net kedua, Hamzi Awawak tidak berpindah tempat. Ini situasi yang tidak terlalu baik buat dia. Nah ini dia, net dari Red Face, Cook cukup matang. 2, 1, lempar ke arah bagian depan. Ternyata digatalkan karena ada close combat battle yang coba dibangun juga oleh tim nomor 14. Iya, ternyata Hamzah Awak di sana menjadi sebuah bait terhadap seorang Red Face yang sekarang sudah mulai ter-reveal. Betul. Informasi yang penting menurut gua untuk para pemain dari tim 14 atau Jakarta Revengers dan kali ini berpindah tempat seorang Luxy mencoba untuk menyelamatkan, mencari posisi yang lebih enak untuk melakukan backup terhadap seorang Red Face di sana. Betul banget, Red Face sudah mulai dijepit dengan 2 player lainnya. Kali ini apakah bisa Jakarta Revengers untuk mendapatkan takedown? Karena bagaimanapun ini kalau kita main game ya, ini kayak lawan bos terakhir tuh sih. Butuh untuk 2 orang kali ini untuk maju ke arah bagian Red Face dan ini dia close combat tidak akan terelakkan dalam beberapa waktu ke depan karena play mereka di bagian luar zona ini udah terlalu lama menurut gua. Udah masuk ke zona kedua dan sebentar lagi bergerak ke zona ketiga. DPS dari health point mereka kereduksi ini udah cukup besar tiap secondnya. Betul sekali. Dan menurut gue yang rugi malah Jakarta Revengers karena sebetulnya To The Bone sendiri itu hanya tersisa 2 orang. Jadi ditinggalnya menurut gue ya udah mereka lebih seharusnya Jakarta Revengers udah tinggalin aja. Mereka ada pulang ke lobby Kalnijal. Yes, tapi kita lihat diam-diam tiba-tiba To The Bone sudah ada di area circle kali ini Bang Doge. Red Face dan juga Luxy terkena pressure demi pressure di Paradise Resort. Sekarang justru mereka yang enak udah masuk ke dalam zona Jal. Tidak trivial sama sekali apa yang mereka lakukan berdua oleh kita semua. Tapi apapun yang mereka lakukan, mereka berhasil. Kali ini mereka tinggal melihat siapa saja yang akan masuk. Dan itu dia, lagi-lagi shot miracle dari seorang Luxy dari kejauhan bisa menumbangkan pemain-pemain yang mulai masuk ke area teritori mereka.
Ya, bahkan dari Dewa United pun ter-take down. Ini benar-benar kesulitan. Dan bahkan di take down demi 1. Udah 9 elimination didapatkan oleh tim To The Bone kali ini. Dan menyisakan 5 tim. Dengan banyak player di bagian luar zona masih melakukan heal. Namun dari Dewa United masih ada 2 player di bagian atas. Akankah Luxi ataupun Redface yang melihat close quarter combat terjadi? Ternyata backstep dari bagian belakang. Tembakan dari tim nomor 7. Harusnya tadi yang men-take down 2 player terakhir dari Dewa United. Dan lihat 2 player dari Perdes dari luar zona bertahan kali ini. Dan bahkan masuk ke top 4. Ini gila sih. Gila, tapi kita lihat lagi-lagi. Kali ini menambah eliminasi poin mereka. Seorang Luxi mencari mangsa. Seorang Redface mencari makan malam yang nikmat untuk hari ini, Bang Betul, Doge. bahkan sudah top 3 kali ini dengan double digit elimination atau kill. Ada pengamatan dari tim nomor 7 Geneer Yodan kali ini yang kaki-kaki laba-labanya sudah mulai terpotong ya. Yes. Hanya menyisakan 2 orang kali ini. Satu di compound, satu di bagian open field. Terlihat gerakan dari Redface pun juga dari Luxi. Ini bebas sekali untuk mencari. Akankah ada chicken dinner yang ketiga? Atau justru tim lain yang mendapatkan chicken dinner? Ada tembakan dari compound, berarti diketahui ada 1 orang di compound. Keluar dari bagian compound, ada tembakan dari bagian Luxi. Mencoba untuk memberikan balasan, namun keduanya masih bisa mempunyai sebuah obstacle. Tembakan dari Luxi. What a shot! Knockdown lagi. Menyisakan the last man standing. Oh my God! Net dari Oxgen men-knockdown dan karena Redface 1v1 situation antara Luxi dan juga seorang OTX Gen. Yes, kali ini mencoba untuk melempar granat. 5, 4, 3, 2, 1 dilemparkan. Apakah akan menyelamatkan seorang Redface terlebih dahulu atau akan melakukan fast combat? Tapi kita lihat gagal untuk diselamatkan seorang Redface kali ini. Malah dari enggak. Dua-duanya malah melakukan reviving dan tentunya ini akan menjadi 2v2 situation, Bang Doge. Betul, ini akan menjadi 2v2 situation antara kedua tim ini. Dari tim nomor 7 dari Five lebih cepat tentunya, namun udah mulai terspot juga dari seorang Luxi. Tembakan ke arah bagian depan, M214 masih melakukan sebuah prefire. Akhirnya tembak lagi orang Luxi. Oh, bahaya. Keduanya, 1 knockdown dengan misalkan 1 player dari Oxygen maju ke arah bagian depan, melawan 2 orang. Oh, nice. 1 knockdown karena Luxi. Oh 1v1. my God. Namun akhirnya winner chicken dinner lagi dan lagi untuk tim yang sama. To The Bone. 3